Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan berbicara bersama Mas Praska, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan IHSG ataupun 1 menit pasca pembukaan sesi 1 di pagi hari ini. Kita lihat IHSG sejauh ini bergerak berbalik arah ya, menguat 0,93% jika kemudian kita bandingkan dengan penutupan perdagangan di kemarin. Sejauh ini IHSG berada di level 6.160,2 12. Baik, top gainers di antaranya adalah ada BBRI, kemudian juga Bank Mandiri, Bufa, Astra Internasional, Raja dan juga PTRO. Top losers ada Arko, Arci, kemudian juga ada Baik, ada PPRE dan juga HRTA atau Harta Dinata Abadi Tbk. Pergerakan sektoral, sektor industri menguat signifikan 1,66% atau 1,7% disusul oleh sektor finance. Kemudian disusul oleh sektor energi yang menguat 1,14%, sementara sektor kesehatan melemah 0,12%. Dan berikutnya kita akan simak pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Dapat Anda saksikan pemirsa di layar televisi untuk bursa-bursa utama di Asia. Ya, dibuka mix dengan Nikkei 225 dibuka melemah 0,55% di level 69.407. Kemudian STI Singapura dibuka melemah 0,01% di level 6.205. Kospi Korea dibuka menguat 2,17% di level 8.382. Dan juga Hang Seng Hong Kong dibuka melemah 2,77% di level 23.336. Dan berikut adalah saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini. Ada BNGA dengan support di 1560, resistensi 1820, Adaro dengan support di 2200 dan resistensi di 2600, Pegas dengan support di 1530, resistensi di 1750 dan juga TAPG dengan support di 1475 dan resistensi di 1720 dengan seluruh saham direkomendasikan buy di pagi hari ini. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan terkait dengan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda Mas Praska. Bank Ya, Niaga betul ya, BNGA ya? ya, ya. Baik, seperti apa analisis lengkapnya? Silakan Mas Praska. Ya, jadi BNGA merupakan salah satu saham yang bisa atraktif ya, meskipun dia tidak termasuk dalam big bank, tapi secara fundamental juga masih cukup bagus ya secara kinerja ya. Samping itu kita lihat juga dividen yield-nya kan juga cukup atraktif untuk Bank Niaga sendiri. Jadi performanya memang secara konsisten ini saya lihat terus mengalami peningkatan meskipun bertahap ya, tidak signifikan dan dividen payer di atas 10%, 10,11% berdasarkan harga sekarang. Samping itu juga BNGA sendiri kan sudah sempat tutup ya, mampu bounce back ya, bangkit dari level support jangka panjang di kisaran di kisaran 15.55 sampai di 16.25 dan saat ini masih berada dalam range 15.60 sampai 16.15 yang menurut saya ini menjadi area yang menarik untuk diakumulasi dengan target price secara teknikal itu di 18.20 seperti itu. Baik, dari BNGA kita ke ADRO. Ya baik, cara ADRO sendiri di sini kalau saya lihat kan ditopang oleh saat pergerakan harga komoditas batubara sendiri yang meningkat ya, batubara kan cukup meningkat meskipun sempat mengalami terkoreksi ya dalam magnitude, tapi sempat naik di atas 150 ya, sehingga akhirnya jatuh lagi ya, seiring dengan anjloknya harga minyak mentah ya, menjelang kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat. Dan Adaro sendiri ini caping saham yang salah satu yang dipilih yieldnya juga cukup besar. Saya lihat sini kan juga bergerak ya, sudah mendekati di area support di 2180, jadi di area buy sekitar di 2220 sampai di 2300 ini menjadi area yang aktif untuk diakumulasi dengan target lepas jangka pendek di level 2600 230 tingginya. Baik, dari ADRO kita ke Pegas. Ya untuk Pegas sendiri meskipun secara dividen yield ini rate-nya yield dari masih di bawah 10%, tapi menurut saya juga masih cukup aktif dengan harga sekarang di 15.55 ini menghasilkan sekitar 8%, dan secara performance keuangan juga Pegas ini kan juga all time high ya secara per share-nya ya, secara laba bersih dan harga sama justru kebalikannya terkoreksi. Samping itu juga tadi kita bicara BNGA, Adaro, Pegas ini kan saham-saham yang menurut saya secara valuasi ini cukup atraktif ya, PE ratio juga di bawah 10 kali, book value juga di bawah 10 kali ya. Jadi Pegas ini menarik untuk diakumulasi di level 15.30 sampai 15.75 dengan target jangka pendek di level 17.50. Baik, dari Pegas kita ke TAPG. Ya, TPG juga disupport oleh harga komoditas CPO yang dimana CPO ini kan terus menguat ya sepanjang setahun terakhir. Year to date maksud saya ini
naik 15% ya, di mana mantunya juga naik 3%, sini ke level 4.600 ringgit Malaysia per ton, dan ini mensupport juga bersama saham berbasis CPO. Dan PPK sendiri pun juga menurut saya di sini sudah sempat menyentuh level support yang di level 1390 dan kembali rebound ya, sehingga PAPG didukung dengan harga komoditasnya CPO tersebut, dan data saat ini di rentang menarik diakumulasi di level 1475 sampai di 1545 dengan target exit jangka pendek ya, kita bicara jangka pendek trading di level 1720 PAPG. Baik, itu tadi saham-saham yang direkomendasikan pagi hari ini ada BNGA, Adaro, kemudian juga Pegas dan juga TAPG dengan support dan juga resistance. Tadi kita sudah sampaikan dan juga analisis secara custom begitu sudah disampaikan dengan rekomendasi buy. Dan pemirsa, kita kemudian akan membahas beberapa hal yang masih berkaitan dengan MSCI sendiri. Sebagaimana kita tahu, market Indonesia masih kemudian dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh investor asing, capital inflow, capital outflow itu akan mempengaruhi pergerakan dari IHSG sendiri. Bagaimana sebetulnya Anda melihat reaksi dari investor asing lah ya terkait dengan keputusan terbaru dari MSCI sendiri, dan seberapa signifikan aksi investor asing ini di pasar saham Indonesia usai keputusan tersebut sebetulnya Mas Praska? Ya, jadi sebenarnya menurut saya investor asing ini sudah cenderung memprice in ya, karena kalau kita lihat kan dalam kurang lebih seminggu terakhir, 5 hari terakhir ini asing sudah net sell di pasar reguler itu 5,82 triliun, sekaligus menambah aksi jual dan sebulan terakhir aja dari 33 triliun. Jadi sebenarnya asing itu sudah masif ya mengantisipasi pengumuman ini ya. Jadi di samping efek dari kelemahan kurs juga, itu kan menambah risiko juga ya bagi investor asing. Terus kemudian juga kondisi pasar global terutama di harga komoditas ini kan masih kemarin jadi ancaman, terus tambah kondisi keuangan negara kita yang menjadi sorotan juga saat itu yang terefleksi pada nilai tukar rupiah yang anjlok ya. Dan kemarin itu tampaknya asing sudah cukup meredah, yang lokasi jual itu hanya sekitar 318 miliar di pasar reguler. Artinya tekanan jual sudah cenderung meredah, dan kita lihat ke depan tampaknya asing ini tekanan jualnya sudah mulai relatif terbatas, tapi tetap untuk masalah capital inflow, investor asing masih harus cenderung mempertimbangkan tadi ya stabilitas nilai tukar kita, tambah lagi juga konsistensi implementasi atas transparansi yang dijanjikan oleh regulator dan bursa kita, yang mana menurut investor asing itu kan kelayakan investasi atau kemampuan untuk mereka bisa berinvestasi alias investability itu kan menjadi satu hal yang menurut saya cukup penting ya, apalagi mereka masuk dalam skala yang cukup besar seperti itu. Ini yang menurut saya untuk masalah capital inflow masih menunggu evaluasi dan konsistensi dari penerapan transparansi tersebut, kurang lebih seperti itu. Baik, terakhir mengenai proyeksi pergerakan IHSG di hari ini seperti apa Mas Praska? Ya, untuk hari ini IHSG menurut saya diperkirakan masih bergerak menguat ya, karena investor cenderung sudah mengantisipasi pengumuman hari itu kemarin atau di beberapa 5 hari terakhir ya. Nah, hanya saja untuk level support IHSG hari ini bergerak di level 5960 untuk support ya, dan resisten kita di level 6209 untuk pergerakan IHSG hari ini. Baik, semoga informasi dan beberapa analisis dapat dijadikan referensi untuk pelaku pasar untuk menerapkan strategi investasinya hari ini, namun keputusan investasi kembali ke tangan investor. Mas Praska, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda Mas Praska. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Diki. Terima kasih.